yaitu mengenai tentang masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Jadi yang dimaksud adalah sebuah permasalahan yang terjadi di sebuah kelompok atau di sebuah sistem pendidikan yang ada di ruang lingkup ranah persekolahan atau di ruang lingkup pendidikan sekolah, baik itu sekolah formal maupun informal, yang terjadi yaitu sebuah permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat guru eh, dan para tenaga pengajar lainnya. Dalam menangani tugasnya, sudah barang tentu guru-guru sering menghadapi berbagai banyak masalah dengan kegiatan-kegiatan dalam kelasnya. Permasalahan ini meliputi dua jenis. Guru-guru harus mampu membedakan kedua permasalahan itu dan menemukan pemecahan secara tepat. Amat sering sekali terjadi guru-guru menangani masalah yang bersifat pengajaran dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan dan sebaliknya. Misalnya, seorang guru berusaha membuat penyajian pelajaran lebih menarik agar siswa yang sering tidak masuk menjadi lebih tertarik untuk menghadiri pelajaran tersebut. Padahal siswa tersebut tidak senang berada di kelas itu karena dia merasa tidak diterima oleh kawan-kawannya. Pemecahan seperti ini tentu tidaklah tepat. Membuat pelajaran lebih menarik adalah permasalahan pengajaran, sedangkan diterima atau tidaknya oleh kawan-kawan yang ada di kelas tersebut adalah permasalahan pengelolaan. Masalah pengajaran harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengajaran, dan masalah pengelolaan harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. Yang dimaksud di sini adalah ketika seorang siswa mengalami sebuah permasalahan, yaitu permasalahan antara individu dan individu lainnya, seperti misalkan dia terjadi sebuah perselisihan atau berantem ataupun perkelahian di dalam kelas dengan teman sekelasnya itu. Jadi yang disebut permasalahan ini adalah permasalahan individu atau masalah perorangan. Jadi dengan mengatasi permasalahan ini perlu adanya metode pemecahan masalah yang bersifat pengelolaan. Sedangkan ketika ada masalah tentang mengenai misalkan seorang anak didik tidak pernah masuk sekolah karena dia tidak uh, suka dengan pelajaran atau tidak suka, tidak senang dengan cara mengajar gurunya, maka yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara memberikan metode pengelolaan kelas dengan cara mengelola kembali yaitu sistem pembelajarannya. Nah, jadi yang perlu dirubah adalah permasalahannya adalah sistem pengajaran. Jadi, pengelolaan pengajaran inilah yang perlu dirubah ketika ada permasalahan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Next. Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini di slide yang kedua, izinkan saya juga memperjelas dan uh, memberikan sebuah pemahaman mengenai tentang masalah-masalah yang ada di pengelolaan kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas tentu saja ada berbagai permasalahan. Nah, di sini ada yang disebut dengan permasalahan pengelolaan kelas. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan secara efektif, guru harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan dua hal tentunya. Yang pertama, mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan di slide awal, kita sebagai seorang guru harus mampu membedakan mana permasalahan perorangan dan mana masalah kelompok. Jangan sampai masalah perorangan kita selesaikan dengan masalah kelompok. Begitu pula sebaliknya, masalah kelompok kita selesaikan dengan masalah perorangan. Jadi ini yang harus kita bisa bedakan dan ini yang harus mulai kita pahami. Yang kedua, memahami pendekatan mana yang cocok tidak untuk jenis masalah-masalah tertentu. Jadi memahami pendekatan mana yang cocok atau tidak cocok untuk jenis masalah tertentu itu bisa kita lihat apakah itu masalah perorangan ataupun itu masalah kelompok. Itu masalah pengajaran atau itu masalah pengelolaan. Jadi ini yang perlu kita bedakan dan ketika berbeda tentu juga pemecahan masalahnya pun akan berbeda dan tidak bisa disamaratakan.
Nah, memilih dan menerapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Jadi kita harus mampu sebagai seorang guru memilih dan menetapkan pendekatan mana yang akan kita pergunakan sebagai sebuah sarana untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di dalam pengelolaan kelas tersebut. Next. Lalu di sini izinkan saya menjelaskan mengenai tentang dua jenis masalah pengelolaan kelas. Jadi ada berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang harus juga bisa ditangani oleh seorang guru atau tenaga pendidik ataupun tenaga pengajar. Nah, yang pertama adalah masalah perorangan. Yang dimaksud masalah perorangan di sini adalah jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa harga dirinya, maka ia akan bertingkah laku menyimpang. Penyimpangan yang biasa terjadi di kelas, yakni yang pertama adalah mencari kekuasaan, menuntut balas, menarik perhatian, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Nah, jadi ini adalah perorangan, masalah perorangan, dan harus diselesaikan dengan metode yang tepat tentunya. Nah, jadi yang kedua itu ada yang disebut dengan masalah kelompok. Yang dimaksud masalah kelompok di sini adalah masalah kelompok adalah kondisi di mana tujuan kelompok tidak sesuai dengan fakta pencapaian kelompok tersebut. Jadi, ketika ada masalah perorangan, maka seorang guru harus menyelesaikan secara perorangan. Jadi misalkan si A yang bermasalah, maka seorang guru atau tenaga pengajar harus menyelesaikan masalah tersebut dengan orang yang bersangkutan, tidak di depan publik ataupun di depan kelompok secara meluas. Karena ini sifatnya adalah personality atau bersifat pribadi. Kalau misalkan masalah kelompok, ketika ada permasalahan di sebuah suatu sistem kelompok yang ada, maka yang memecahkan di sana adalah bersama-sama, mencari solusi bersama-sama, dan bagaimana cara memecahkan masalah itu juga ditentukan dengan sistem kebersamaan. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesempatan untuk rekan saya menjelaskan mengenai tentang bagian-bagian masalah perorangan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian masalah perorangan. Mencari kekuasaan, tingkah laku pencarian kekuasaan hampir mirip dengan siswa pencari perhatian tetapi lebih mendalam. Siswa pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan, tidak mau melaksanakan tugas dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Siswa pencari kekuasaan yang pasif tampak pada siswa yang amat menonjolkan kemalasannya, sehingga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tipe seperti ini amat pelupa, keras kepala, dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhan. Memperlihatkan ketidakmampuan, siswa yang berperilaku merasa amat tidak mampu berusaha, mencari sesuatu yang dikehendakinya atau rasa memiliki, dan bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Anggapan lain yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang harus terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan perilaku mengundurkan diri atau memencilkan diri, isolasi diri sendiri. Akhirnya siswa tersebut menjadi rendah diri. Next. Di sini saya akan menjelaskan masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kekurangan kekompakan. Yang kedua, kurang mampu mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas, kelompok atau tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang, anggota lainnya saja. Yang keenam, ketidakadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Yang ketujuh,
ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Next. Cara mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas. Di sini ada 6. Yang pertama, jangan menegur siswa di hadapan kawan-kawannya. Yang kedua, jangan menggunakan nada suara yang tinggi dalam memberi peringatan. Yang ketiga, bersikap tegas dan adil terhadap semua siswa. Yang keempat, jangan pilih kasih. Yang kelima, buktikan terlebih dahulu siswa itu bersalah sebelum memberikan hukuman. Yang keenam, patuhilah aturan yang telah kita tetapkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan membacakan kesimpulan dengan rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan di sini Bapak dosen yang saya hormati, begitu pula rekan-rekan yang saya hormati dan yang saya banggakan pula. Jadi tidak terasa di sini kita sudah mengenyak kepada kesimpulan. Jadi ada dua jenis masalah dalam pengelolaan kelas yang akan saya jelaskan pada kesimpulan kali ini, yaitu yang bersifat perorangan dan yang dimaksud bersifat perorangan ini adalah sebuah permasalahan yang bersifat personality. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan bersifat kelompok, atau yang lebih luas lagi, permasalahan ini terjadi di sebuah kelompok tertentu dan juga harus diselesaikan oleh seluruh anggota kelompok yang ada di sebuah kelas tersebut. Pengelolaan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Sedangkan dalam masalah kelompok ada 7 masalah dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yaitu yang pertama adalah kurangnya kekompakan. Yang dimaksud kekurang kompakan ini adalah di dalam sebuah kelas tidak adanya saling kompak, saling mendukung, dan tentunya akan ketika itu dibiarkan akan muncul sebuah perpecahan di dalam sebuah kelas atau di sebuah pengelolaan kelas yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua adalah kesulitan mengikuti peraturan kelompok. Jadi rambut sama hitam pemikiran orang belum tentu sama. Sudah barang tentu kita akan memiliki idealisme atau pemikiran yang berbeda-beda ketika kita disatukan dalam sebuah wadah kelompok. Tentu ini juga harus kita pahami bahwa di dalam sebuah kelompok harusnya memiliki sebuah peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh seluruh anggota kelompok yang ada. Nah, kesulitan mengikuti peraturan kelompok ini sudah barang tentu harus kita jelaskan dan kita sampaikan kepada yang kesulitan dan memberikan sebuah semangat dan pengacu bahwasanya ia harus mampu mengikuti bagaimana mekanisme peraturan yang ada di sebuah kelompok tersebut. Yang ketiga adalah reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Nah, jadi yang dimaksud dengan reaksi negatif terhadap sesama kelompok mungkin terjadi karena mungkin adanya iri hati, adanya misalkan ingin menang sendiri. Jadi itu permasalahan yang terjadi reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok karena adanya juga misalkan miskomunikasi. Dan yang selanjutnya adalah penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Jadi di sini ketika ada yang menyimpang di dalam sebuah kelompok, kita hendaknya harus menerima kelompok tersebut atau orang yang menyimpang sehingga kita mampu harus memecahkan penyimpangan yang terjadi. Sehingga tidak adanya misalkan ketika ada satu orang yang menyimpang, kita ujug-ujug harus mengeluarkan dia dari kelompok tersebut. Kita harus bisa memberikan solusi alternatif dan jalan keluar sebelum kita memutuskan keputusan bersama mengenai tentang orang yang menyimpang dalam tingkah laku di suatu kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi permasalahan penyimpangan ini sudah barang tentu kita harus sikapi di dalam sebuah kelompok. Dan perlunya adanya persatuan dan kesatuan di dalam penetapan dan bagaimana cara menerapkan sebuah aturan itu agar bisa diterapkan dan diimplementasikan bersama-sama dengan seluruh anggota kelompok yang ada. Kurangnya semangat tidak mau bekerja dan tingkah laku agresif atau protes. Jadi seringkali ada orang yang tidak mau bekerja, tidak ada
rasa semangat untuk menyelesaikan pekerjaan, dan selalu agresif dan sering protes. Hal ini tentunya kembali kepada karakter masing-masing setiap individu kelompok yang berbeda-beda. Selanjutnya ada ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Jadi bukan hanya perubahan lingkungan saja yang menyebabkan ketidakmampuan manusia, tetapi perubahan pemikiran, tingkah laku itu juga mempengaruhi ketidakmampuan manusia untuk menyesuaikan diri. Sehingga perlu adanya penyamaan persepsi. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita harus bisa selesaikan permasalahan tersebut dengan cara kepala dingin dan tentunya menyelesaikan dengan baik dan tidak menyalahkan sepihak, dan tentunya kita harus bisa memahami permasalahan apa yang terjadi sebelum kita menyimpulkan dan memutuskan cara apa yang akan kita ambil. Jadi ketika kita melihat sebuah permasalahan-permasalahan tersebut, jangan pernah kita menegur siswa di hadapan kawan-kawannya ketika ada misalkan siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran, ataukah misalkan dia kurang kemampuan di dalam kelasnya, atau permasalahan yang bersifat personality, itu jangan sampai kita menegur siswa tersebut di hadapan kawan-kawannya atau mempermalukan. Jadi itu akan berdampak kepada mental anak tersebut. Yang kedua, jangan menggunakan nada suara yang tinggi dalam memberikan peringatan. Yang ketiga, bersikap tegas dan adil terhadap semua siswa. Yang keempat, jangan pilih kasih. Yang kelima, buktikan terlebih dahulu siswa itu bersalah sebelum memberikan hukuman. Yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah patuhilah aturan yang telah kita tetapkan bersama. Jadi itu mengenai tentang tata cara pengelolaan kelas dan memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dan juga rekan saya sudah menyampaikan dari awal hingga akhir presentasi penjelasan mengenai tentang isi materi yang sudah kami jelaskan dari satu persatu. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti, dan semoga juga bisa kita jadikan pelajaran untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang calon tenaga pendidik.